Mari puji Dia, mari muliakan Dia. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pada kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pada kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Membawa segenap hati kami kepada-Mu. Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pada kekudusan-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pada kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami bawa segenap hati kami pagi ini. Menyembah Engkau Allah yang kudus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Mari Bapak segenap hatimu, segenap hatimu, menyembah Dia saudaraku. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Mari menyembah Tuhan pagi ini. Musik pujikan lagu ini saudaraku, mari datang menyembah Dia pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang tegusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati kami Tuhan, ku pandang tegusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sekali lagi sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Hidup kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Fokus menyembah Tuhan pagi ini saudara. Oh, Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk disembah. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku satu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Segala hormat kami Tuhan hanya bagi
Kuduslah Tuhan, dan sembah Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sembah Tuhan pagi karena Kau. Mari jemaat Tuhan jangan hanya berdiam diri, bawa segenap hatimu menyembah pagi. Sembah Dia Allah yang kudus, Allah yang kudus. Ku sembah kudus, kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami merindukan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Lebih lagi saudaraku, lebih lagi.
penuhi hambamu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang selalu puaskan jiwaku, ku mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Kami mau selalu tinggal dalam salam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu Yesus, 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 hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu tinggal dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu Yesus, 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 Yesus. Kami mendudukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami, yang selalu memuaskan. Ku mau selalu dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu Yesus, Yesus. Ini kerinduan kami, kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu, puaskan setiap kami Tuhan. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, ku cinta hadirat-Mu Yesus, 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 Yesus. Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku, ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu Yesus, hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan. Kami
selalu puas Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segala. Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kau yang puaskan. Ku cinta hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kau sudah memuaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat kehormatan bagi setiap kami untuk datang menghampiri Engkau, untuk datang bersujud menyembah Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan kami datang membawa segala pergumulan hidup kami kepada kami tahu Engkau sumber jawaban kami, Engkau sumber jawaban kami. Kami bawa doa-doa kami pagi ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh masih berdatang kepada Tuhan, masih menyembah Tuhan dengan sehat, dengan kuat. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hidup kami. Kami bawa setiap mimpi-mimpi harapan kami. Kami bawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti saat teduh pemuritan pagi hari ini, Tuhan, biar setiap pergumulan kami letakkan di bawah salib Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang membebaskan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap Tuhan jemaat-Mu yang berseru-seru kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami minta Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi kami Tuhan. Biar Roh Kudus memuaskan setiap kami. Biar kami tenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Karena ketika kami ada di hadirat-Mu kami dibebaskan. Ketika kami ada di hadirat-Mu kami dipuaskan. Ketika kami ada di hadirat-Mu kami dimenangkan Tuhan. Kami mau Tuhan dibebaskan. Kami mau dimenangkan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang menjadi pergumulan jemaat-Mu, apapun yang sedang menjadi beban yang dirasakan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pagi ini mendengar kebenaran firman-Mu, yang pagi ini Tuhan menyembah bersama, hari ini juga mereka dilepaskan dan dibebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiarapaya sakaya takarapaya sekekekekeke. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan, di tempat di mana kami ditempatkan Tuhan, Ephrata Community Church Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja ini mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Bahkan gereja kami mengalami Tuhan pengenalan akan Tuhan. Setiap kami Tuhan yang ditempatkan di gereja ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat gembala penasehat, buat Bapak Ibu Gembala Handoyolim Tuhan. Kami berdoa biar hikmat yang daripada Tuhan mengalir Tuhan atas setiap Tuhan pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan buat gereja ini. Kami berdoa biar hati Tuhan sendiri
sendiri Tuhan, yang lahir Tuhan dari setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau beri kesehatan, kemurahan, kebajikan, kebaikan mengikuti setiap langkah hidup gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa kalau tahun depan merupakan tahun politik, kami berdoa damai sejahtera Tuhan mulai dari hari ini sampai seterusnya mengikuti bangsa ini Tuhan. Biar setiap Tuhan persiapan yang akan dilakukan oleh Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan ada dalam kendali Tuhan yang sempurna, ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Indonesia semakin hari semakin berkemenangan, semakin hari semakin mengalami Tuhan, semakin hari semakin dilawat Tuhan, mulai dari segi pemerintahan, segi Tuhan pendidikan, bahkan Tuhan dalam setiap lini, setiap aspek Tuhan bangsa ini ada dalam kendali Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya rapaya sakayata karapaya sekekekekeke, hikarapaya sekiata karapaya sekekekeke karapaya seke. Kami berdoa Tuhan, biar pengurapan Tuhan mengalir Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sepanjang Tuhan 10 hari kepenuhan Roh Kudus ini Tuhan, kami dipenuhi lebih lagi, kami dipuaskan lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini berbicara pada setiap hati kami. Kami dipenuhi oleh firman yang menghidupkan kami. Setiap sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini, Senin 22 Mei 2023. Sungguh indah karya Tuhan dalam hidup kita, sebab Dia mengasihi setiap Bapak Ibu Saudara, dan Dia selalu rindu ada di dalam hidup kita. Kapanpun dan dimanapun, Tuhan pasti menyertai kita semua. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya bawakan, kepenuhan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, selama 10 hari ini kita akan terus datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh mengalami doa kepenuhan Roh Kudus. Kita boleh mengalami sukacita Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu saudara, ambil waktu, bangun hidupmu, atur sedemikian rupa sehingga engkau bisa datang bersama-sama ke gereja Efrata untuk kita boleh bersama-sama mengikuti doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus, alami perjumpaan pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita di momen-momen ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu adalah di mana Allah bekerja dengan ajaib dalam hidup kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, kita mengalami sesuatu yang baru. Kita diubahkan oleh Tuhan. Bahkan juga kata Tuhan, kita akan mengalami kuasanya, dan kita bisa rasakan betapa dahsyat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacakannya ya Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita orang-orang percaya. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, kembali ke rumah Bapa di surga, setelah Tuhan menyelesaikan misi pelayanannya di dunia ini, yaitu untuk lahir bagi kita semua, melayani, menyatakan kehendak Allah, bahwa Injil Kerajaan Allah itu
sudah ada dan ada tinggal dalam hidup kita bagi kita yang mau dan percaya kepadanya. Dan Tuhan menjalani pelayanannya selama lebih kurang 3,5 tahun sampai kepada Tuhan disalibkan di kayu salib, mati untuk kita, menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kita terima dari Tuhan, tetapi Yesus menggantikannya di kayu salib. Dan kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga, hidup kembali, dan dia mempersiapkan dirinya selama 40 hari di dunia ini untuk dia, murid-muridnya dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan tiba harinya dia akan naik ke surga. Tuhan menyatakan firman ini bagi kita semua. Memang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid. Pada saat itu lebih kurang sekitar 500-an orang berkumpul di Yudea untuk mengantarkan Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita temukan daripada ayat ini? Ayat ini memberitahukan kepada kita saudara bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau hidup kita mau lebih lagi dari yang biasanya kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kita perlu Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus supaya ketika kita ada di dunia ini, kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang menerima kuasa. Amin. Kalau engkau pribadi-pribadi, orang-orang yang selama ini sudah sekian tahun mengikut Tuhan, tapi engkau merasa hidupmu biasa-biasa saja, coba bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus Tuhan? Sudahkah Roh Kudusnya turun atas hidupmu? Sudahkah engkau menerima kuasa itu? Sehingga engkau boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya saudara. Menjadi saksinya di Yerusalem, kata firman Tuhan. Yerusalem berbicara tentang rumah kita, tempat di mana kita berada. Apakah engkau sudah menjadi saksi Tuhan di antara keluargamu? Apakah engkau sudah menjadi berkat? Apakah engkau sudah menceritakan kasih Tuhan dalam hidupmu kepada keluargamu? Di seluruh Yudea, kata firman Tuhan, itu berbicara tentang tetangga-tetangga kita, dekat rumah kita. Apakah masyarakat di sekitar kita melihat hidup kita ini sudah menjadi saksi Tuhan? Benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Apakah engkau sudah bersaksi di seluruh Samaria? Engkau sudah bersaksi bagi kotamu, tempat daerahmu di mana kau berada. Tidak lagi di lingkungan rumah. Apakah engkau sudah menceritakan Yesus kepada orang-orang ketika engkau pergi bekerja, ketika engkau pergi ke pasar, ketika engkau pergi ke rumah sakit? Berapa banyak orang yang engkau saksikan tentang Tuhan? Kemanapun engkau melangkah, bahkan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan, apakah engkau sudah bercerita tentang kebaikan Yesus? Pak, waduh, haruskah orang Kristen bersaksi? Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan. Ya, firman Tuhan ini tidak hanya kepada majelis jemaat, tidak hanya kepada pengurus jemaat, tidak hanya kepada pelayan Tuhan di gereja yang beraktivitas melayani Tuhan di gereja. Tapi firman ini untuk kita semua. Katakan amin. Amin saudara. Ya, firman ini untuk kita semua.
Jadi kalau engkau mau hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan, engkau mau melihat hidupmu lebih indah lagi karya Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan engkau mau melihat hidupmu tidak biasa-biasa lagi, ayo datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus, minta kuasanya turun atas hidupmu. Saudara, jangan takut. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, katakan amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Allah, kasih Tuhan, dan ketertiban. Hidup tertib, bukan hidup semau-maunya. Ya, kalau engkau mau dipakai Tuhan lebih lagi hidupmu, kalau engkau mau dibaharui Tuhan lagi hidupmu, engkau mau melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, saudara, jangan takut, sebab engkau punya roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan Allah, roh yang membangkitkan kasih Allah, roh yang membangkitkan ketertiban dalam hidupmu, sehingga engkau hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang lain bisa melihat hidupmu yang indah itu. Jadilah saksi Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Amin, saudara. Melangkah dengan urapan kuasa Roh Kudus, maka keajaibannya akan menyertai hidup kita. Pak, bagaimana sih rasanya mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan? Mudah, saudara. Perhatikan ayat ini. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Jadi kalau engkau mau merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, dalam setiap perjalanan hidupmu, dan engkau punya pengalaman yang indah dan baru setiap hari, bangkitkan roh yang ada dalam hidupmu, saudara. Biar dia berkarya dengan kekuatan ilahi. Biar kau merasakan kasih Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa menerima orang lain, engkau bisa mengampuni, dan engkau mulai belajar hidup tertib, tidak sembarangan. Mulai dari hal yang kecil-kecil, saudara. Ya, saya kalau doa pagi itu setiap pagi, saudara, sebelum saya meletakkan alas kaki saya di rak sepatu itu, saya melihat ada beberapa sepatu sandal itu tidak ditaruh di rak. Padahal rak di luar sana itu berjejer ada 3. Ya, bertingkat. Setiap tingkat itu ada 4-5, satu tingkat raknya. Saya pikir semua yang ikut doa mestilah muat sandal atau sepatunya ditaruh di situ. Ya. Saya lihat ada beberapa, mungkin karena terburu-buru atau memang tidak terbiasa. Sebelum saya masuk ke ruang doa, saya taruh dulu setiap alas kaki itu di rak sepatu, rak sandal yang ada. Satu sepasang saya masukkan. Baru saya masuk ke ruang doa. Saya mau memberi contoh, saudara, supaya orang yang mau masuk ke ruang doa juga menaruh alas kakinya di sana. Ya, memang ini hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi kalau kita tidak menunjukkan hidup kita yang punya kekuatan Allah ini, yang punya kasih ini, maka hidup kita juga tidak akan dilihat orang tertib, saudara. Ya. Hal yang kecil, mungkin di rumahmu, saudara. Ya. Hal-hal yang kecil orang melihat, berdoa mah gak usah, dalam hati aja. Ini rame. Ya udah, berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau tahu, berkati makanan ini, amin. Coba, saudara, memang dalam hati, tapi sikap berdoamu, orang lain bisa melihat, oh, dia anak Tuhan, oh, dia orang Kristen, ya. Dia berdoa walaupun mungkin hanya dalam beberapa menit. Dia mengucap syukur buat makanan minumannya. Dia tidak hanya sekedar berdoa di dalam hati, ada sikap yang dia tunjukkan. Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang kecil
Tapi itu menunjukkan ada kekuatan Allah dalam hidupmu. Ada kasih Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu tertib di hadapan Tuhan. Dan engkau melakukan kebenaran. Itu hal yang kecil. Dengan begitu kita sudah memberitakan Injil, saudara. Memberitakan Allah yang ada dalam hidupmu. Sudah mengubah engkau menjadi lebih baik. Dan lebih baik, punya kisah yang indah setiap hari. Dan baru bersama dengan Tuhan. Ada banyak karya Tuhan. Loh Pak, tapi kan di sini disebut memberitakan Injil. Benar saudara. Memang kita harus memberitakan Injil. Tapi Injil yang dalam sikap hidup kita setiap hari, itu dilihat orang. Kalau kita diberitahu, diingatkan, terima dengan senang hati. Amin. Ya, terima dengan senang hati. Memang tidak mudah, tidak enak kalau ditegur, tapi terima dengan senang hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut menjadi saksi Tuhan. Ya, kalau engkau memiliki roh Tuhan dalam hidupmu, engkau pasti tahu karya Tuhan dalam hidupmu itu baik-baik saja. Dan itu indah. Tuhan akan bimbing kau lebih lagi dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan cara Tuhan bekerja, saudara. Cara Tuhan bekerja itu hanya sebenarnya itu semua orang bisa melakukan. Ya, merendahkan hati. Itu semua orang bisa kok. Gak ada yang bisa berkata, aku gak bisa merendahkan. Oh saudara, hanya untuk berkata iya, melakukan dengan senang hati, tidak membantah, tidak marah-marah, menenangkan hati. Sulit Pak? Tidak ada yang sulit. Kuncinya tadi apa tadi? Kita memiliki roh Tuhan. Amin. Roh Kudusnya sudah ada dalam hidup kita. Aktifkan itu. Maka dia akan membantu kita untuk mengajarkan kita merendahkan hati kita. Yang kedua saudara, cara Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka engkau akan lihat Roh Kudusnya berkuasa atas hidupmu. Fokus pada firman-Nya. Amin. Ya. Jangan fokus pada perkataan orang. Orang-orang bisa saja ngomong A, B, C, D. Itu katanya. Iya kan? Tapi hidup kita adalah kata firman Tuhan. Ya. Fokus pada firman-Nya saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, lakukan. Maka engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan bekerja. Wow. Tuhan itu kalau bekerja saudara tidak tanggung-tanggung. Kalau engkau mengiyakan firman itu. Ya. Saya kalau berbicara seringkali, beberapa kali lah ya, mengingatkan teman-teman, anak-anak Tuhan yang ada di grup-grup WhatsApp. Jangan mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya. Mungkin ada pandangan yang bisa menerima berita tersebut, orang-orang tertentu bisa menerima. Tetapi di dalam grup orang-orang komunitas kita belum tentu. Dan itu tidak sesuai. Berhati-hati. Mungkin berita itu hanya sifatnya sensasional, membuat orang supaya perhatian kepada berita konten yang dia mau bagikan. Tapi hati-hati, kalau itu tidak benar, ya, itu bertentangan dengan hukum. Kita bisa terbawa-bawa, saudara. Berhati-hati, berhati-hati. Jangan sampai kita tersandung dengan hukum, karena kita suka menyebarkan berita, seakan-akan ini rohani sifatnya. Padahal
itu bukan kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Seakan-akan ini dari Tuhan, padahal itu mengakibatkan pertentangan di antara jemaat. Berita itu tidak tentu kebenarannya. Dan saya ingatkan orang tersebut, dan kemudian saya akan hapus berita tersebut. Konten tersebut saya akan hapus kalau saya jadi adminnya. Saudara, ayo fokus pada firman Tuhan. Yang ketiga, cara Tuhan bekerja adalah setia. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang ingin selalu hadir dalam hidup kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka hidup kita. Karena itu Tuhan ingin kita setia, saudara. Ya, kalau Anda ingin bertumbuh, berbuah, berakar kokoh, setialah di tempatmu di mana engkau bertumbuh. Ya, beberapa waktu lalu saya mengingatkan jemaat Tuhan, kalau engkau mau setia bertumbuh, tertanamlah di Efrata. Bukan pergi ke gereja-gereja lain. Kalau engkau melihat buahmu semakin indah, tertanamlah di Efrata. Sebab engkau ditanam Tuhan di sini. Terima firman-Nya dengan sukacita, dengan senang hati. Loh, bahkan bisa kemana, ke sana sini, kan gereja lain gak masalah. Benar, mereka gak masalah. Kita juga kalau terima orang lain datang, ya kita gak masalah. Tetapi kita perlu setia, saudara. Sebab kesetiaan itu akan membuat engkau bertumbuh dengan benar-benar dan berbuah di hadapan Tuhan. Pak, kalau pergi ke sana sini boleh dong. Saya bukan berkata boleh atau tidak, saudara. Apa gunanya bagi kita? Itu loh, ya. Tapi kan itu membuat saya terbangun kerohanian saya. Oke, terbangun kerohaniannya. Apakah itu berdampak dalam hidup? Berdampak bagi orang lain? Berdampak bagi gereja? Bagaimana dengan rumah kita sendiri di Efrata? Apakah kita mau juga dengan setia mengikuti setiap pelayanan yang ada? Apakah kita setia menerima firman yang dari Efrata juga? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah setia dalam hidup kita, pribadi kita secara pribadi, maka kita pun harus setia kepada Dia. Percayalah saudara, kalau Tuhan menempatkan kita ada di tempat ini, di gereja ini, itu semua karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mau mengalami proses Tuhan? Ya, ikuti proses Tuhan. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, proses Tuhan. Ini kisah tentang seorang yang bernama Filipus, saudara. Siapa itu Filipus? Filipus itu adalah 7 dari tua-tua jemaat yang dipilih oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka. Ya, termasuk di situ kalau Bapak Ibu pernah tahu Stefanus yang mati di rajam batu dengan imannya kepada Tuhan. Filipus ini salah satu dari antaranya. Tahukah saudara siapa Filipus ini? Filipus ini orang biasa, tapi dia orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dia mau setia kepada Tuhan. Orang lain melihat hidupnya indah. Maka ketika para rasul meminta, pilihlah dari antara kamu yang untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Jemaat-jemaat memilih dari antara mereka. Salah satunya adalah Filipus ini. Filipus ini orang yang taat kepada Tuhan, cinta keluarga. Dia orang yang sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Ketika dia mau ikut Yesus, dia tahu tantangan yang dia hadapinya. Ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Proses sedemikian rupa, saudara. Dari jemaat biasa dia bergabung, saudara. Hidup bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai Filipus dipilih untuk membantu pekerjaan Tuhan di bawah tuntunan para rasul.
Ya, ketika Filipus melakukan tugas-tugas pelayanannya, keadaan di Yerusalem sudah tidak semakin baik lagi. Ancaman ada di mana-mana. Beberapa jemaat Tuhan sudah mulai ditangkap oleh para pimpinan agama Yahudi. Bahkan di antara mereka ada yang dimasukkan ke penjara dan dihukum mati. Dianiaya sedemikian rupa. Dan di antara beberapa jemaat Tuhan yang keluar melarikan diri dari Yerusalem ini, Bapak Ibu Saudara, ada Filipus di sana. Dia dengan beberapa temannya pergi ke daerah Samaria. Apakah Anda pikir dia pergi ke daerah Samaria hanya untuk kabur, melarikan diri, bersembunyi? Tidak, saudara. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dari Yerusalem, mereka pergi ke Samaria. Mereka memberitakan Injil di sana, saudara. Mereka menjadi saksinya Tuhan. Tuhan pakai Filipus dan teman-temannya, dan banyak orang-orang Samaria yang percaya Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 12 berkata, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa oleh Filipus dan teman-temannya kepada Tuhan di Samaria. Hebat dong ya. Wah, luar biasa. Filipus tentu bangga dong dia. Dia sudah dipakai Tuhan. Dia tidak hanya menjadi tua-tua jemaat. Dia tidak hanya menjadi pengurus jemaat yang mengurusi kebutuhan jemaat. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia harus pergi dari Yerusalem ke Samaria, dia tidak hanya bersembunyi, melarikan diri, tetapi dia memberitakan Injil kerajaan Allah di sana, kata firman Tuhan. Dan banyak orang yang percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ini ibaratnya KKR yang luar biasa, saudara. Wow, banyak jiwa-jiwa yang sudah datang kepada Tuhan. Siapa yang gak senang? Senang ya? Wah, dipakai Tuhan. Sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus nih, saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika pekerjaan itu terjadi dengan luar biasa, Roh Tuhan membawa Filipus ke jalan yang sepi, saudara. Bayangin, tadinya ke tempat yang begitu ramai, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Filipus dibawa oleh Tuhan ke jalan yang sunyi. Itu apa? Ada pekerjaan Tuhan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada Filipus. Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia yang baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Dia sedang membaca kitab Yesaya. Malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk mendekati kereta pejabat dari kerajaan Ethiopia itu. Dan dia bertanya, apakah yang kau baca, Tuhan? Dan sida-sida dari Ethiopia itu berkata, ayat ini membingungkan aku. Apa yang harus kulakukan? Dan di situ Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada dia. Hati sida-sida itu menjadi percaya mendengar berita tentang Yesus, Anak Allah yang sudah menyelamatkan umat manusia, yang mengampuni dosa-dosa setiap orang percaya. Maka di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38 ini, saudara, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara, proses apa yang didapat oleh Filipus di sini? Dia ikut kepada kehendak Tuhan. Dia taat dan setia, saudara. Dia tidak terus-menerus pengennya di Samaria yang membawa namanya semakin indah, semakin besar, dikenal banyak orang. Tapi ketika Tuhan menyuruh dia, membawa dia ke jalan yang sepi untuk bertemu seorang, supaya percaya kepada Yesus, Filipus melakukannya dengan setia. Dia tidak menolak, saudara. Kalau Tuhan yang menyuruhnya pergi ke tempat itu, jauh dari keramaian, jauh dari pengenalan orang akan dirinya, Filipus melakukannya dengan setia, saudara. Melalui sida-sida dari Ethiopia ini, Injil sampai ke Ethiopia, saudara.
Dia beritakan itu kepada pemerintahan negaranya, kepada masyarakat di sana, saudara. Dan Injil itu tersebar. Karya Tuhan indah, asal kita mau melakukannya. Sebelum saya mengakhiri renungan firman pada pagi hari ini, satu quotes yang saya mau bagikan kepada kita semua. Roh Kudus mengubahkan dan memperbesar kapasitas hidupku. Jadi kalau engkau rindu mengalami Allah yang berkarya lebih indah dalam hidupmu, ayo datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudusnya, penuhkan hidupku Tuhan. Aku rindu. Kalau kau datang ke gereja, saudara, jangan duduk di tempatmu saja. Maju ke depan. Berdiri kalau engkau diminta berdiri. Berlutut kalau engkau bisa berlutut. Oh, aku mau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi engkau mau cari tempat yang nyaman. Kau cari tempat yang tersembunyi. Oh, yang aku bisa melihat semua. Saudara, Anda jadi penonton itu. Anda jadi penonton. Tuhan tidak berkarya demikian. Namanya orang rindu. Dia akan berlari, mengejar apa yang dia rindukan itu. Sebab dia tahu yang dia cari itu akan mengubah hidupnya, akan memperbesar kapasitas hidupnya. Dan dia mau Tuhan memperlengkapinya dengan kuasanya yang maha tinggi. Saudara, ayo alami kepenuhan Roh Kudus. Lihat hidupmu akan berubah. Lihat hidupmu tidak lagi biasa-biasa saja, tapi engkau akan mengalami karya Tuhan yang memperbesar kapasitas hidup. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya setiap kita boleh ditolong, diberkati Tuhan, dan mari kita bersama-sama alami kepenuhan Roh Kudus. Indah karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh menyembah Engkau dan mendengar kebenaran-Mu, bahwa kami semakin merindukan Tuhan, semakin bangkit manusia roh kami. Roh Kudus semakin nyata dan menuntun hidup kami. Kami berdoa buat ibadah kebenaran Roh Kudus. Malam nanti Tuhan melawat luar biasa, hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, dan semua anak-anak-Mu yang hadir akan mengalami lompatan rohani yang luar biasa bersama Tuhan. Memberkati semua yang melayani. Bahkan Tuhan juga memberkati yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, dan kiranya apa yang dilakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati luar biasa khususnya hamba-Mu Bapak Berita Seme yang sudah menyampaikan firman. Tuhan pakai makin dahsyat, Tuhan mengurapi dengan makin luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, Tuhan bersama kami, Tuhan beserta kami, dan minggu ini menjadi minggu revival buat kami, minggu kebangunan rohani, dan hidup kami makin naik dan makin naik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku masuki hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menyembah. Tuhan memberkati.